Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Telah antara kami nomor 6. Di sini kami ingin membaca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sehingga tersibaklah tirai jelas kerajaan langit, jelas kerajaan bumi, dan jelas kemana kaki hendak dilangkahkan, dan jelas untuk apa kita terlahir ke dunia ini. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Hari ini adalah malam ke-14 dan kita sepakat satu juz malam. Malam ini kita bicarakan juz ke-14. Juz ke-14 mencakup bagian akhir dari surat Al-Hijr dan awal dari surat An-Nahl. Secara keseluruhan berikut adalah ringkasan utama dari isi juz ini. Al-Hijr ayat 1 sampai 99, pokok bahasanya ialah Al-Quran sebagai wahyu yang terjaga. Kemudian di surat ini juga dikisahkan penciptaan manusia dan penolakan iblis untuk sujud kepada Adam. Dapat kita lihat dalam ayat 28 sampai 42. Kemudian kisah Nabi Lut yang dihancurkan karena perbuatan mereka yang melakukan fahisat. Kemudian nasihat kepada Nabi Muhammad untuk tetap sabar dalam menghadapi penolakan kaumnya. Yang kedua adalah surat An-Nahl. Nahl itu disebut juga dengan surat lebah. Berisi banyak ayat-ayat tentang nikmat Allah serta tanda-tanda kebesarannya. Bahasan yang utama adalah tauhid dan kekuasaan Allah. Segala sesuatu yang di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Keutamaan Al-Quran, Allah menurunkan kitab ini sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia. Ini terlihat dalam ayat 64. Para pemirsa yang berbahagia, nikmat-nikmat Allah mencakup turunnya hujan, tumbuhan, air susu, dan madu, dan lebah sebagai suatu tanda dari kebesaran Allah. Ini terlihat dalam ayat 65 sampai 69. Perintah untuk berlaku adil dan ihsan terlihat dalam surat ayat 90. Ini sangat terkenal karena menjadi dasar etika Islam dalam kehidupan sosial.
saya berbahagia. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya, larangan terhadap berdusta, larangan terhadap kesyirikan, dan orang-orang yang menolak kebenaran akan mendapat hukuman yang setimpal. Kesabaran dan dakwah yang baik, seruan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam agar berdakwah dengan hikmah dan ada pelajaran yang baik. Ayat 125 sampai 128. Dapat kita simpulkan, juz 14 itu Al-Quran terjaga selamanya, menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Kedua, kisah umat terdahulu yang dihancurkan karena menolak kebenaran sebagai peringatan bagi manusia. Ketiga, nikmat Allah sangat banyak dan manusia harus bersyukur atasnya. Yang keempat, perintah untuk bersabar dan berdakwah dengan cara yang baik. Maka kita lihat bahwa juz ini menerangkan kita untuk bersyukur, bersabar, menggunakan akal, dan memahami kebesaran Allah. Dan dalam juz ini juga surat An-Nahl di sana merupakan kisah lebah yang tertulis dalam Al-Quran. Lebah disebut dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Perhatikan. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perutnya keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Dalam madu itu terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Maka kita lihat dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai untuk masa yang akan datang, selalu orang mencari lebah, selalu orang mencari madu untuk obat. Hampir segala macam penyakit itu diobati dengan minum lebah. Ayat ini menunjukkan bahwa lebah adalah makhluk yang istimewa, mendapat wahyu dari Allah untuk menjalankan tugasnya secara teratur, menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Maka manfaat lebah dari segi Islam, yang pertama, lebah menjadi teladan dalam bekerja keras dan dalam disiplin. Lebah selalu bekerja dengan teratur, dengan kompak, dan tidak merusak lingkungan. Kita mungkin pernah melihat sarang lebah. Kalau kita pergi ke hutan, terutama di Riau ini, saya lihat ada lebah itu sarangnya sebesar kerbau.
Ini hanya tergantung pada satu ranting yang nampaknya rapuh. Apapun rapuh dan halusnya satu ranting, kalau dihinggapi oleh lebah yang bersarang di situ, maka ranting itu akan patah sekalipun ada badai yang datang hujannya. Banyak keistimewaan lebah yang pantas dan harus kita tiru, karena dia mengajarkan hal yang baik, dan dimanapun dia berada, dia tidak merusak lingkungan. Bahkan dia memperbaiki dan memperbarui tempat dia hidup. Kemudian, di samping dia bekerja teratur, kompak sesamanya, lebah menghasilkan madu yang disebut sebagai obat. Al-Quran menegaskan bahwa madu yang memiliki khasiat penyembuhan. Yang ketiga, lebah merupakan simbol kelembutan dan kebermanfaatan. Lebah hanya mengambil yang baik, nektar dari bunga, dan mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat yang disebut dengan madu lebah. Saya yang berbahagia, perintah untuk berdakwah dengan hikmah seperti lebah yang menghisap nektar tanpa merusak bunga. Manusia juga harus menyebarkan kebaikan tanpa menimbulkan kerusakan. Manfaat lebah dalam sains dan kesehatan. Madu dikenal sebagai obat alami, mengandung antioksidan, dan antibakteri, serta anti radang. Dapat menyembuhkan luka, meredakan batuk, meningkatkan daya tahan tubuh. Propolis atau zat resin dari lebah memiliki sifat antivirus serta bisa meningkatkan kekebalan serta imunitas seseorang. Royal jelly dari anak-anak lebah itu dikatakan meningkatkan energi, memperbaiki metabolisme, dan membantu kesuburan. Polen lebah atau bee pollen mengandung protein yang sangat tinggi, bermanfaat untuk meningkatkan stamina. Lebah sebagai penyerbu alami membantu perkembangan tanaman dengan menyerbuki bunga sehingga menjaga keseimbangan ekosistem. Para hadirin yang berbahagia, demikian lebah, dan kita harus banyak belajar dan memetiknya, dan ini jelas dalam surat An-Nahl ini. Sebagai kesimpulan, lebah adalah makhluk yang mengajarkan kita tentang kerja keras, kebersamaan, dan kebermanfaatan. Selain itu, produksi yang dihasilkan lebah memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Allah menciptakan lebah sebagai bukti kebesarannya dan sebagai pelajaran bagi manusia agar selalu bersikap baik dan memberi manfaat bagi sesama. Banyak benar hikmahnya, ada baiknya kita ulang-ulang baca surat An-Nahl ini dan menyimpan madu lebah di rumah untuk kebaikan dan kesehatan kita dan
Setiap kali kita melihat madu itu, kita teringat akan firman Tuhan dalam surat An-Nahl. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.